Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, mari kita melihat video yang berikut sebelum kita lanjut. Dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe. Dan yang lebih penting, share video ini sebanyak-banyaknya supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Kenyataan kenapa orang-orang Islam banyak yang murtad sekarang? Ya, memang banyak yang murtad. Kemana ke arah kemurtadannya? Banyak neko-neko, pindah-pindah. Kalau orang Islam memang dinyatakan banyak yang keluar dari agamanya, lalu apa alasannya? Banyak juga orang-orang Islam yang menyalahkan pihak lain. Oh, karena ini misi kristenisasi, oh karena ini dikasih mie, dan lain sebagainya. Nah, kenapa orang-orang Islam banyak yang murtad? Jangan salahkan pihak lain. Ya, alasan yang pertama itu adalah karena ketidakadilan. Ini di tempat ini ku bersyukur ku bisa mengenal Tuhan, meskipun hukuman harus ku jalani, tapi ku percaya Tuhan besertaku. Jadi orang-orang Islam sekarang karena mungkin di beberapa tempat menjadi mayoritas, mereka kemudian terkena sindrom arogansi mayoritas gitu. Mari kalau masalah ibadah ini seperti ibadah ini, kan bisa konfirmasikan panggil punya yang kontrakan. Dek, begini tolong hentikan. Tapi kalau umat yatim sendiri seperti ini, Borok nanti. Borok nanti banyak jangan borok nanti. Borok nanti banyak jangan. Contoh kasusnya adalah tentang kasus penistaan agama misalkan. Ini kan jadi tidak adil. Misal begini, ketika Ahok dinyatakan menistakan agama, dia didemo, kemudian diantarkan ke penjara, kemudian dia, saya yakin juga penjara, hukumnya pada waktu itu juga hakimnya tertekan ya. Nah, kemudian dia dihukum 2 tahun karena alasan penistaan agama. Tetapi ketika giliran orang Islam menistakan agama lain, kasusnya tidak berlanjut. Bahkan yang menistakan agama lain dibela-belain dalam demo besar berulang-ulang. Sekarang standar ganda orang-orang Islam gara-gara arogansi mayoritas itu merebak, maka justru malah banyak orang-orang Islam yang mempertanyakan sendiri agamanya karena mereka malu, sebagian ya, tidak semuanya, malu dengan perilaku sebagian orang-orang Islam, dan mereka ya agama mah gini lah, banyak di antara mereka yang akhirnya tergoncang imannya. Betul kan seperti itu? Yang kedua, banyak orang-orang Islam sekarang yang mudah marah. Saya yakin mereka minoritas, tetapi mereka itu gampang sekali masuk TV, masuk media. Banyak orang-orang Islam yang mudah sekali marah. Gereja yang sedang dibangun dibakar. Gereja tidak pernah takut akan ancaman apapun. Sudah 2000 tahun gereja coba dihancurkan. Dari Kaisar Nero sampai kerajaan Romawi sampai kerajaan Ottoman. Dan semua kerajaan itu sekarang sudah hancur. Tapi gereja tidak akan pernah bisa hancur. Gereja akan terus bertumbuh dan merajalela. Karena gereja milik Yesus. Mulut kita tidak akan pernah lepas dari pesan kasih Kristus dan pengampunan bagi orang yang menganiaya kita semua. Karena itu yang diajarkan kepada kita, dan itu teladan Yesus Kristus. Dibakar, katanya tidak ada izin. Ada misa Natal di satu tempat, dibubarkan gara-gara katanya ini. Ya, ngapain juga seperti itu? Justru dengan seperti itu banyak orang-orang Islam yang malah meragukan agamanya, dan banyak orang-orang yang sedang ragu dan pengen masuk Islam, malah tertolak masuk Islamnya gara-gara lihat kasus-kasus seperti itu. Kenapa Timur Tengah itu gagal jadi negara? Orang Islam ini susah diajak bernegara. Susah. Orang Islam ini paling gampang diajak memberontak. Orang Islam itu kan baca Al-Quran. Al-Quran itu imamuna. Dalam Islam itu Al-Quran adalah imamku. Jadi kalau orang Islam itu baca Al-Quran, itu seperti mendapat perintah langsung. Dan dia nggak mau ada negara yang menjembatani ini. Nggak gampang itu ngajak orang Islam masuk negara. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Kalau Qurannya bilang begitu, dan perangilah mereka sampai nggak ada fitnah. Perang orang itu. Berat orang Islam ini diajak untuk menerima negara. Nah, di Indonesia ini capek para ulama ini, udah nyeret ini kesultanan Islam ini datang menerima republik, ya sudah. Marahnya gampang sekali. Kemarin kasus Adan misalkan, azan. Kalian tahu nggak azan? Katanya ada orang-orang agama lain yang merasa terganggu dengan azan yang terlalu banyak di mana-mana itu, dan akhirnya
muncullah wacana di pemerintah, di media-media bahwa azan sebaiknya hanya untuk internal masjid saja. Dan itu akhirnya orang-orang Islam kan marah lagi, demo lagi. Ada ustadz yang bilang, kalau adzan tidak boleh, saya yang mimpin perang. Baik, saudara dalam Tuhan, itu videonya kita sudah simak ya, penjelasan seorang guru gembul di video tadi yang menjelaskan alasan kenapa hari-hari ini semakin banyak yang murtad, yang berpindah dari keyakinannya, memilih Kristus, memilih agama lain juga. Nah, saudara dalam Tuhan, guru gembul menyampaikan beberapa hal di mana sebagian dari orang-orang yang murtad ini yang melihat kelakuan orang-orang yang seagama dengan dia tidak terpuji, akhirnya mereka menilai sendiri, kenapa sih yang seagama dengan saya seperti ini, padahal agama saya harusnya seperti ini gitu loh. Akhirnya mereka berpikir logis dan mereka memilih untuk murtad. Nah, saudara dalam Tuhan, semoga penjelasan guru gembul di video tadi memberkati kita, membuka wawasan kita, dan mencerdaskan orang-orang yang masih intoleran di negeri ini. Karena sampai hari ini masih ada orang-orang yang intoleran. Salah satu buktinya, video viral beberapa hari yang lalu tentang seorang RT yang membubarkan ibadah rosario mahasiswa-mahasiswi Katolik. Dan tolong Tuhan, ya, sikap-sikap seperti inilah yang sebenarnya kurang bijaksana dan yang dimaksud oleh guru gembul di video tadi, yang menyebabkan banyak orang pada akhirnya memilih untuk murtad. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi semoga videonya memberkati kita, terutama penjelasan guru gembul memberikan kita pemahaman baru, edukasi, dan juga mencerdaskan setiap kita yang mendengarnya. Nah, saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini saya mau pesankan beberapa hal buat kita. Apapun keadaan kita hari-hari ini, apapun situasi kita, entah itu suka, entah itu duka, mari kita tetap memuliakan Tuhan, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan, dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan senantiasa ada bagi kita, Tuhan senantiasa menopang kita sebagaimana janjinya bahwa Dia menyertai kita hingga selama-lamanya. Hal yang terpenting adalah kita berserah kepada Tuhan, kita percaya akan mukjizatnya, kita percaya akan kuasanya, kita percaya bahwa Allah Roh Kudus Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang berharap kepadanya. Ya, saya percaya bahwa iman kita adalah iman yang kokoh di dalam Kristus. Karena Roh Kudus senantiasa meneguhkan iman kita, menguatkan kita, menghibur kita dalam segala keadaan yang kita alami hari-hari ini. Saudara dalam Tuhan, sekali lagi, apapun keadaan kita hari-hari ini, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan, dan mari kita tetap percaya akan kuasa Tuhan, sehingga di waktunya Tuhan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang berharap kepadanya. Saudaraku dalam Tuhan, memang hari-hari ini agak sulit. Banyak hal yang diperhadapkan dengan kita. Ya, apalagi kalau sudah berbicara tentang iman, banyak hal-hal yang menggoncang iman kita. Bahkan di luar sana tidak sedikit orang yang menyampaikan pesan-pesan atau narasi yang bisa mengguncang iman kita. Banyak orang yang berkata bahwa Yesus bukan Tuhan, Alkitab dipalsukan, dan lain sebagainya. Namun, saudara dalam Tuhan, saya percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Kristus, yang kokoh imannya, dan saya percaya bahwa iman kita bukan iman kaleng-kaleng, tetapi iman yang sungguh-sungguh di dalam Kristus, sehingga kita tetap percaya akan Yesus Kristus walaupun banyak godaan-godaan, banyak kalimat-kalimat yang bisa menggoyahkan iman kita. Saya percaya iman kita tidak goyah, dan kita adalah anak-anak Yesus Kristus yang senantiasa memuji, memuliakan namanya di sepanjang waktu kita. Saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui ini. Semoga video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan selebihnya silakan tulis tanggapan di kolom komentar. Tuliskan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuliakan Tuhan dan yang memberkati banyak orang, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.